Tarutung, negeri seribu lonceng. Tarutung merupakan kota kecamatan yang menjadi ibu kota Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Tarutung dan Tapanuli Utara seluruhnya dikenal sebagai negeri seribu lonceng, karena disinilah misi kekristenan dimulai dan berkembang untuk wilayah Tapanuli Raya. Hampir di setiap sudut-sudut kota ini terdapat bangunan gereja. Disinilah titik awal perkembangan misi kekristenan di tanah Tapanuli. Di sini jugalah paroki Santa Maria Tarutung berada. Negeri yang mengukir sejarah berharga tentang kekristenan. Negeri dengan kekristenan yang kuat. Negeri dengan budaya yang kuat. Negeri yang elok dan rupawan. Gereja Katolik hidup sebagai minoritas di tengah gereja Protestan. Santa Maria adalah pelindung paroki ini. Gereja Santa Maria Tarutung, gereja Katolik yang hidup di tengah Protestan. Pada tanggal 27 Mei 1922, sejumlah penduduk Tarutung menulis surat kepada Monsinyur Brans sebagai pimpinan Gereja Katolik Sumatera yang bertempat tinggal di Padang untuk mendatangkan misi ke wilayah Tarutung. Monsinyur Matias Brans sebagai Prefektur Apostolik Sumatera pada saat itu tidak mengabulkan permohonan mereka pada saat itu. Hal ini terjadi bukan karena Gereja Katolik menolak untuk bermisi, melainkan Gereja Katolik pada saat itu menghindari konfrontasi misi. Dengan sangat kecewa, permintaan mereka dalam surat itu tidak bisa dikabulkan karena Gereja Katolik menghindari perseteruan dengan pihak Protestan yang sudah lebih awal bermisi di Tarutung dan wilayah Rura Silindung secara keseluruhan. Walaupun demikian, justru itulah cikal bakal misi kekatolikan di wilayah Tarutung dan Rura Silindung. Sebelum diresmikan menjadi paroki pada 1 Juli 1957 atau 1 bulan sebelum peresmian, Pastor Lambert diangkat menjadi pastor pertama untuk tinggal di Tarutung. Pastor Lambert tinggal di Desa Parbaju atau Huta Barat dengan bangunan pastoran lantai tanah serta atap dan dinding ilalang. Saat itu, pusat prefektur apostolik sudah berada di Medan dan dipimpin oleh Monsinyur van den Hoek. Kehadiran Pastor Wostenberg pada akhirnya menggerakkan hati para umat untuk membangun gereja dan pastoran yang lebih layak. Mereka adalah orang-orang dari suku Tionghoa dan suku Batak Toba yang memang gemar untuk membangun gereja. Keinginan yang gigih itu tidak berjalan mulus. Ada banyak kesulitan yang dihadapi, terutama kesulitan dalam mencari tempat yang strategis. Kebanyakan umat Katolik tinggal di wilayah Huta Barat dan juga Tangsi, dan sulit menemukan tanah di daerah tersebut yang dapat dijadikan lokasi pembangunan gereja dan pastoran, karena wilayah ini umumnya juga dikuasai oleh orang-orang dari gereja Protestan. Akhirnya pada tahun 1961, umat berhasil membeli sebidang tanah yang cukup luas untuk membangun gereja dan pastoran.
Tanah itu berada di pinggir Jalan Pahai atau yang sekarang dikenal sebagai Jalan DI Panjaitan. Tanah itu dibeli dari keluarga Marak Huta Barat. Sejak didirikan sebagai paroki, Paroki Santa Maria Tarutung langsung menanggung-jawabi 32 stasi sebagai stasi pertama. Beberapa stasi yang sudah berdiri itu sekarang sudah ditutup karena berbagai alasan. Adapun stasi-stasi itu antara lain Stasi Lumban Soit berdiri pada tahun 1938, Stasi Utaraja berdiri pada tahun 1936, Stasi Aik Raja berdiri pada tahun 1939, Stasi Sipahutar berdiri pada tahun 1938, Stasi Silitonga berdiri pada tahun 1954, Stasi Paris Sorang berdiri pada tahun 1936, Stasi Lumban Sorming berdiri pada tahun 1936, Stasi Sibingke berdiri pada tahun 1954, Stasi Santa Maria Tarutung berdiri pada tahun 1957, Stasi Sidagal berdiri pada tahun 1957, Stasi Lumban Julu berdiri pada tahun 1938, Stasi Panjaitan berdiri pada tahun 1957, Stasi Lobu Tolong berdiri pada tahun 1938, Stasi Lumban Garaga berdiri pada tahun 1938, Stasi Parsi Barungan berdiri pada tahun 1951, Stasi Raut Bosi berdiri pada tahun 1936, Stasi Huta Tua berdiri pada tahun 1952, Stasi Santarne Pos-Pos, Stasi Banting PG berdiri pada tahun 1957, Stasi Sidon Damon, Stasi Sisalian yang sekarang menjadi Stasi Huta Julu Bali, Stasi Sisoding, Stasi Lumban Pinasa, Stasi Gonting Hobo, Stasi Simangguban, Stasi Bagaran Lampung 1 dan Stasi Bagaran Lampung 3 sekarang menjadi Sitorngop, Stasi Bahal Batu, Stasi Parlebuan, Stasi Aiknasia Pancung Batu, Stasi Sigotop, dan Stasi Huta Tinggi. Perkembangan misi di Gereja Santa Maria Tarutung. Misi pertama penggembalaan di Paroki Santa Maria Tarutung diserahkan di bawah penggembalaan Ordo Kapusin dari misi Belanda dengan Pastor Lambert sebagai pastor pertama, yakni selama tahun 1957 sampai dengan tahun 1665. Kemudian dilanjutkan oleh Pastor Rosus Resens pada tahun 1965 sampai dengan 1968. Dan Pastor Johannes Veldkamp tahun 1968 sampai dengan 1974. Dan Pastor dari suku Batak sendiri pada tahun 1974 sampai dengan 1976, yakni Pastor Hubertus Tamba. Dan kembali lagi kepada misi Belanda, Pastor Josuis Steiner tahun 1975 sampai dengan tahun 1982. Dan Pastor Ambrosius Sihombing tahun 1981 sampai dengan 1986, dan Pastor Asterius van Dren tahun 1985 sampai dengan 1991, Pastor Octavius Situkir tahun 1992 sampai 1995, Pastor Monaldus Banjar Nahor tahun 1995 sampai dengan 1998, Pastor Mikael Huta Barat tahun 1998 sampai dengan tahun 2002. Kemudian misi berpindah dari Ordo Kapusin kepada Ordo Jesuit. Pastor Jesuit pertama yakni Pastor Joseph Situmorang tahun 2002 sampai dengan tahun 2005. Pastor S yang kedua, Pastor Laurentius Sutarno tahun 2005 sampai dengan tahun 2015. Sejak 23 Agustus 2015, Paroki Santa Maria Tarutung sudah digembalakan oleh imam-imam keuskupan. Pastor Marianus Gedang adalah imam keuskupan pertama yang menjadi pastor paroki di Santa Maria Tarutung. Di tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.
pada tahun 2018 sampai 2019, Pastor Rakyat Sinotan menjadi administrator parokial dibantu oleh Pastor John Henry Sinumo. Dan sekarang, Pastor Paroki di Santa Maria Tarutung adalah Pastor Marcelinus Berdin Sitanggang tahun 2020 sampai dengan saat ini. Saat ini, Paroki Santa Maria Tarutung memiliki 45 stasi, termasuk Santa Maria Tarutung sendiri, yang tersebar di seluruh wilayah Tapanuli Utara, berbatasan dengan Paroki Siborong-Borong, Paroki Dolok Sanggul, Paroki Parsoburan, dan Keuskupan Sibolga. Adapun stasi-stasi itu antara lain Santa Agnes Sitonggi-Tonggi, Santo Lambertus Agung Lubu Tolong, Santo Ambrosius Ekraja, Santo Ambrosius Lumban Soit, Santo Antonius Tornauli, Santo Barnabas Parsibaruna, Santo Bonifacius Huta Tua, Santo Dionysius dan Redemptus, Santo Dominikus Huta Julu, Santo Felix Sidagal, Santo Fidelis Panjaitan, Santo Franciscus Assisi Bonandolo, Santo Hermanus Dahlan Natigor, Santo Ignatius Sibike, Santo Ignatius Silakitang, Santo Laurentius Adiakoti, Santo Laurentius Sitarinda, Santa Maria Ratu Para Malaikat Silitonga, Santa Maria Garuga, Santa Maria Ratu Rosario Paritsorang, Santa Maria Silima Bahal, Santa Maria Sitorngom, Santa Maria Jaji Akola yang sekarang sedang dalam pembangunan, Santo Mikael Hutaraja, Santo Paskalis Gonting PG, Santo Paulus Lumban Julu, Santo Paulus Raut Busi, Santo Petrus dan Paulus Lumban Sormin, Santo Servasius Lumban Garaga, Santo Petrus Sikotom, Santo Yoakim Siatarne Pospos, Santo Yohanes dari Salib Lubus Hitam, Santo Yohanes Peasipon, Santo Yosef Sipoholon, Santo Yudas Tadeus Sarula, Santo Justinus Sibalanga, Santa Teresia Avila Sipahutar, Santa Magdalena Sapinur, Hati Kudus Yesus Sandara, Santa Maria Lourdes Sidondamon, Santa Maria Banuaji, Stasi Dano Horbo, Stasi Huta Julu Bali, dan Santa Maria Ratu Damai Parsorminan. Dan Gereja Santa Maria Tarutung berdiri sejak tahun 1957 dengan jumlah umat saat ini sebanyak 14.413 jiwa. Saat ini keberadaan Gereja Katolik di Tarutung dan Tapanuli Utara secara keseluruhan sudah semakin tampak dan mewarnai negeri seribu lonceng ini. Selain paroki,
Juga telah berdiri biara suster-suster SCMM, sekolah-sekolah Katolik yang diminati oleh seluruh kalangan masyarakat, baik Katolik maupun non-Katolik. Sekolah itu mulai dari TK Santa Dorcas, SD Santa Maria, SMP Santa Maria, dan SMA Santa Maria. Hai kita semua, wahai saudara yang dipilih Allah, kita dipanggil jadi gembala bagi kawanannya. Kita pilihan sebagai teladan untuk membangun iman dalam Tuhan, memberi harapan, mewartakan keselamatan. Hai kita semua, wahai saudara yang dipilih Allah, kita dipanggil jadi pewarta cinta kasih Allah. Kita pilihan untuk membagikan kebaikan serta rahmat Tuhan, memberi harapan, mewartakan keselamatan. Marilah kita melangkah mewartakan kasih Allah dengan gembira, sebagai teladan